Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sukses ya. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu cek kehadirannya ya. Putri Rizda, Joan Antonius, Ratri, Melani Pistayu, Ambadaya. Ya, hadir semua ya. Ibu berharap semua sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan rasa ingin tahu, bekerja sama dalam kelompok. Apakah semua sudah mempersiapkan bahan pembelajarannya? Ya, kalau sudah, kita akan masuk ke dalam materi kita. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya? Memilih untuk tidak putus? Iya, memilih untuk tidak putus asa. Apa itu putus asa? Ada yang masih ingat? Ya, tidak memiliki harapan. Terus apa lagi? Ya, tidak mampu untuk menjalani kehidupan. Ya, betul. Kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini, yakni memahami makna iman dan pengharapan. Apabila kalian sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan rasa ingin tahu, dengan antusias, serta bekerja sama di dalam kelompok kalian, maka kalian akan dapat menjelaskan, memahami makna hidup beriman dan berpengharapan. Ya. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan nggak? Hidup beriman dan berpengharapan. Ya, di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam hidup beriman dan berpengharapan, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut, menjelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan, dan merefleksikan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktek kehidupan peserta didik. Yaitu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam materi hari ini ya. Indikator pencapaian dari 4 KD. Yang pertama, KD 1 mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Indikatornya meyakini diri untuk hidup beriman dan berpengharapan. KD 2 menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Indikator pencapaiannya menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Kemudian dari KD 3, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Mengidentifikasi makna hidup beriman dan berpengharapan itu adalah indikator pencapaiannya. Kemudian dari KD 4, menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Kemudian indikator pencapaiannya merefleksikan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktek kehidupan peserta didik.
Sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu ingin membagikan kalian dalam beberapa kelompok karena di sini ada 5 orang. Ibu ingin membagikan kelompok yang pertama, yaitu Putri Rizda, kemudian bersama dengan Joan Antonius dan Ratri ya untuk kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua, Melanie Pistayu Apat dan Ambadaya. Ada 2 kelompok ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini ya dimulai dari pengamatan gambar. Kalian akan mengamati gambar, kemudian kalian menggali informasi terkait gambar tersebut. Selanjutnya Ibu menyampaikan materi, kemudian kalian mengerjakan tugas dan masuk di presentase hasil diskusi. Diharapkan setiap kelompok sudah memiliki 1 perwakilan untuk membacakan hasil diskusi dan kemudian kalian membuat refleksi hidup beriman dan berpengharapan. Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi, mengumpulkan hasil pembelajaran dan doa penutup. Amatilah gambar yang ada di slide. Kelihatan nggak gambarnya? Iya. Ya. Gambar apa itu? Gambar perahu dengan 2 dayung. Ibu ingin kalian mengamati ini ya. 1, jelaskan pemahaman kalian mengenai gambar tersebut. 2, perahu melambangkan apa? Kemudian yang ketiga, dayung kiri dan kanan juga melambangkan apa? Kemudian yang keempat, apa makna dari gambar tersebut dalam hidup manusia? Ya, jadi gambarnya itu melambangkan apa? Kemudian apa maknanya gambar itu dalam hidup kalian? Ibu kasih waktu kalian untuk mengamati gambar ini dan kalian buatkan diskusi dalam kelompok kalian bersama-sama, bekerja sama dengan baik, dimulai dari sekarang. Silahkan.
Matiin, Bes. Matiin apa? Ini. Apa? Yang mana? Ini ke mana? Sudah. Matiin, hidupin lagi. Matiin. Ya, waktunya habis ya. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu makna hidup beriman dan berpengharapan. Beriman dan berpengharapan itu artinya yang pertama percaya pada janji Allah bagi umatnya. Ya. Kadang orang Kristen ya percaya kepada Tuhan, tetapi mereka kadang tidak percaya kepada janji-janji Allah bagi umatnya. Ya. Orang Kristen itu seharusnya membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu digenapi dan dipenuhi di dalam karya Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Pembentukan iman dan janji Allah ini pertama-tama adalah dimulai dari panggilan Abraham. Ya, Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janjinya. Kemudian Abraham dan keturunannya sampai saat ini kita selalu percaya kepada janji Allah, dan Allah juga selalu menepati janji-janjinya. Ya. Namun kadang ya manusia seringkali yang meninggalkan Tuhan. Manusia yang tidak percaya kepada janji Tuhan, namun Allah itu tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan menyelamatkannya. Jadi orang yang beriman dan berpengharapan itu dia harus percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Kalau dia tidak percaya kepada janji Allah, berarti dia tidak memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Pemahaman itulah yang menjadi dasar bagi manusia untuk tidak ragu terhadap janji Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami ya kehendak Allah dalam hidup kita? Yaitu melalui doa dan membaca Alkitab secara teratur. Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu, oh ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ini tidak boleh kita lakukan, ini yang boleh kita lakukan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman dan percaya kita kalau kita malas baca Alkitab, kalau kita juga malas berdoa. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang yang memiliki iman dan pengharapan, yaitu taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Orang beriman hidup menurut perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab, dan hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Kenapa tidak mudah? Karena manusia cenderung untuk hidup menurut keinginan dagingnya, ya, keinginan orang berdosa. Ya, menurut Rasul Paulus, di dalam diri manusia selalu ada dua keinginan. Ada yang tahu apa keinginannya? Keinginan daging dan keinginan roh. Ya. Keinginan daging ya. Keinginan daging itu dapat kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 25. Apa keinginan dagingnya? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri dengki, ya. Kemudian kemabukan, pesta pora dan lain-lain. Itu salah satu atau hal-hal keinginan daging yang ada dalam diri manusia. Kalau keinginan roh ada yang tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, ya, terus kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah keinginan roh. Jadi hal itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi betul-betul menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Ya, ada 3 hal ini. Bagaimana orang bisa hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah? Dia harus memiliki 3 ciri ini dalam hidupnya. Pertama, dia harus percaya pada janji Allah. Yang kedua, harus bisa memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, taat. Kalau sudah tahu kehendak Tuhan itu, jangan melawan. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, kita pun harus mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Ada yang ingin bertanya mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ada? Ya, silakan. Siapa? Putri, silakan. Pengertian iman. Ya. Iman itu adalah berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Ya, karena hal itu dianggap dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi kalau kita beriman, kita percaya dengan sesuatu hal itu yang betul-betul kita andalkan dalam hidup kita, itu beriman. Dan kemudian yang beriman yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita itu bukan hanya beriman berpegang teguh saja, tetapi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Demikianlah ketaatan adalah aspek yang penting dari iman, bahwa iman yang sejati harus aktif dan terus tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sejati selalu menyatakan perbuatan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, di dalam perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkannya. Jadi iman itu kalian terapkan dalam hidup kalian kepada Tuhan, dalam hidup kalian kepada sesama. Kalian menerapkan bagaimana bisa mengasihi orang lain. Kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri, tapi kita saling membantu, saling mengasihi antar sesama kita manusia. Itu iman, ya. Sudah jelas, Putri? Ya, ada yang lain ingin bertanya? Sudah jelas bagaimana hidup beriman dan berpengharapan? Orang yang memiliki iman dan berpengharapan? Ya. Kalau sudah jelas, ya, Ibu ingin kalian menuliskan tokoh Alkitab ya, yang kalian kagumi, ya, dari tokoh Alkitab. Kenapa? Dan kalian juga tuliskan alasan kenapa kalian memilih tokoh tersebut, ya. Ibu ingin satu tokoh saja contohnya dalam hidup kalian. Kenapa kalian memilih tokoh tersebut yang menjadi teladan iman dan berpengharapan dalam hidup kalian? Jadi kalau kalian memiliki kalian menjadikan dia sebagai tokoh panutan dalam hidup kalian, kalian pun harus bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Ya, Ibu kasih kesempatan, silakan kalian menuliskan tokoh Alkitab yang kalian kagumi dan kemudian juga alasannya, ya.
Ibu ingin kalian menyampaikan hasil kegiatan kalian mengamati gambar, kemudian kalian juga menyebutkan tokoh-tokoh Alkitab yang kalian kagumi serta alasannya. Dimulai dari kelompok pertama, silahkan. Perwakilan dari kelompok pertama boleh dibacakan hasil pengamatannya bagi kita hari ini. Ya, silakan. Kelompok pertama tadi Putri Rizda, Joan Antonius, dan Ratri. Siapa perwakilannya? Ya, silakan. Tokoh Alkitab yang saya jadikan teladan iman dan pengharapan adalah Ya. alasannya karena Alkitab mampu menerangkan anak sesungguhnya yang telah dinyatakan sejak lama sebagai bukti kesetiaannya. Iya, iya. Abraham ya? Ya. Karena dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya walaupun anaknya itu anak yang anak tunggal, ya betul, anak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Abraham. Kemudian hasil pengamatan gambar, silakan. Gambar adalah sebuah buku dengan dua buah dari kiri dan kanan. Terakhir melambangkan kisah Isra dan yang kiri adalah iman dan yang kanan adalah pengharapan. Ya. Iman tersebut membangkitkan pengharapan dan juga mendorong seseorang mewujudkan harapannya terjadi. Iman dan juga pengharapan tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dituntut secara bersamaan agar kehidupan kita sesuai dengan dalam. Ya. Ya, betul ya. Ya, iman dan berpengharapan itu adalah suatu dayung yang harus diayuh bersama-sama supaya kehidupan kita itu tidak terombang-ambing dengan arus dunia ini ya. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama, kelompoknya Putri Rizda, Joan Antonius, dan Ratri. Berikan tepuk tangan buat kelompok ini. Ya, terima kasih untuk persentasenya, sangat luar biasa. Selanjutnya dari kelompoknya Melani Pistayo Apat dan Ambadaya. Siapa perwakilannya? Silahkan dibaca hasil pengamatannya. Dua tokoh Alkitab yang saya lakukan walaupun yang banyak orang tetap bilang waras dan terpisah dari orang banyak, ia tidak goyah dan tetap taat pada perintah Allah. Ya. Buat gambar perahu melambangkan kehidupan manusia, panas melambangkan kehidupan, kayu sendiri melambangkan iman atau kepercayaan. Ya. Iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan, sama seperti kedua dayung dan kapal tersebut harus dikayu secara bersamaan agar bisa seimbang. Dan seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kehidupan manusia yang sesuai keinginan Allah. Ya. Terima kasih untuk tanggapan dari kelompoknya Melani Pistayu dan Ambadaya, bahwa sama seperti jawabannya kelompok satu tadi, iman dan pengharapan itu selalu bersama-sama menjadi energi dan kekuatan bagi manusia ya. Terima kasih, jawaban yang luar biasa, dan tokoh Alkitab yang kalian sebutkan tadi betul-betul menjadi panutan hidup kalian supaya kalian bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya.
Ibu akan membacakan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu minta dicatat ya apa yang Ibu bacakan ini ya, untuk menjadi bahan supaya kita merangkum pembelajaran kita hari ini ya. Dari hasil diskusi tiap kelompok dapat kita simpulkan bahwa perahu melambangkan kehidupan, sedangkan dua buah dayung melambangkan iman dan pengharapan. Kekuatan bagi hidup manusia. Iman dan pengharapanlah yang membuat kehidupan manusia dapat berjalan. Jadi, teruslah ayunkan dayung iman dan pengharapan tersebut dalam hidup kalian agar menjadi bertumbuh, ya, berakar dan berbuah melalui rajin beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, terutama juga dipraktekkan di dalam kehidupan kalian bagaimana iman dan pengharapan dalam hidup kalian ya. Untuk tugas hari ini, Ibu ingin kalian menuliskan refleksi ya. Silakan tuliskan refleksi. Tuliskan refleksi mengenai hidup beriman dan berpengharapan berdasarkan pengalaman iman kalian. Kelihatanlah di slide-nya. Oke. Ya. Ibu harap dalam penulisan refleksi ini dikerjakan dengan jujur ya. Dengan jujur maksudnya itu betul-betul kalian alami dalam hidup kalian. Betul-betul kalian praktekkan dalam hidup kalian bagaimana kalian menjadi remaja Kristen saat ini, bagaimana kalian mempraktekkan iman dan berpengharapan kalian dalam hidup kalian, dan persoalan apa yang kalian hadapi ketika kalian menguatkan, menumbuhkan iman dan pengharapan kalian dalam hidup kalian ya. Dikumpulkan hari ini juga ke WA Ibu ya. 1 jam setelah ini Ibu ingin kalian langsung kumpulkan refleksinya, paling lambat 1 jam dari sekarang, supaya Ibu memeriksanya ya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini ya, kerjasama yang sangat baik dalam tiap kelompok, aktif dan antusias, luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Berikan tepuk tangan buat setiap kelompok. Terima kasih ya. Untuk materi kita di pertemuan selanjutnya minggu depan, yaitu tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ibu minta semua membaca dan mempelajarinya di rumah, sehingga di pertemuan berikutnya kalian sudah paham, sudah mengerti materi, sehingga waktu Ibu menyampaikan kalian bisa cepat memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin Ratri berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan sehingga kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Sekali lagi terima kasih Bapa, kami memuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sebesar-besarnya karena Kau pernah menyentuh hati dunia. Amin, amin. Amin. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.